Halo guys, selamat datang kembali di cerita Overgeared. Kali ini kita masuk ke bab 994, melanjutkan perjalanan Grid dan para anggota Overgeared yang terus berjuang mempertahankan kerajaan mereka. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Kalau sudah siap, langsung saja kita mulai ceritanya. Overgeared bab 994. Aku mengerti maksud ketua, tapi aku punya satu permintaan. Apa itu? Ini adalah kesempatan baginya untuk menunjukkan koneksi dengan keluarga Chaebol. Bagi orang lain, ini mungkin peluang berharga, tetapi bagi Yongwoo, tidak ada keuntungan pribadi. Kondisi yang ia berikan justru sama sekali di luar dugaan. Aku dengar perusahaan besar dan orang terkenal sedang membina ranker di tingkat bisnis atau keluarga. Apakah Daejin juga begitu? Kata ranker jelas mengacu pada ranker di Satisfy. Presiden Daejin Motors menatap sekeliling dengan canggung sebelum menjawab dengan suara pelan. Tentu, kami juga telah melakukan beberapa pengembangan. Ketua Lee Jin-myung memang tidak menyukai antusiasme kecucuannya terhadap Satisfy, tapi itu karena ia selalu menganggap Yura sebagai penerusnya. Ketua Lee Jin-myung memahami pentingnya Satisfy sesuai tren zaman, dan diam-diam mensponsori serta membina ranker di tingkat korporasi. Saat mereka sudah matang dan ikut serta di event besar, reputasi Daejin akan meningkat secara alami. Ya, sekarang nama Yura saja sudah cukup. Suruh Daejin mendorong para ranker dari perusahaan dan keluarga Korea untuk bergabung dengan Guild Overgeared. Presiden Daejin Motors menunjukkan ekspresi tidak senang. Pikiran bahwa Yongwoo akan memakan semua kekuatan yang telah perusahaan-perusahaan itu bangun terasa absurd dan agak menyebalkan. Ia merasa diperlakukan seperti orang bodoh. Yongwoo melambaikan tangannya. Aku tidak bermaksud meminta mereka bergabung secara permanen. Itu tidak mungkin. Aku hanya ingin mereka mendukung kami sebagai tentara bayaran sementara. Ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Kami akan memberikan item minimal grade unik yang dibuat oleh pandai besi terbaik kerajaan Overgeared, serta menyediakan tempat berburu kelas atas. Aku rasa itu tempat berburu di perbatasan Raiden yang sedang ramai dibicarakan belakangan ini. Benar, mereka akan meningkat cepat jika memburu tentara kekaisaran. Perang atrisi dengan kekaisaran sedang menggerogoti kekuatan kerajaan Overgeared. Karena pasukan kekaisaran berjumlah ratusan kali lebih besar, kehilangan prajurit secara terus-menerus hanya merugikan pihak Overgeared. Apakah tujuan akhirnya mengisi pasukan Overgeared dengan pemain alih-alih NPC? Presiden Daejin Motors memang jarang bermain Satisfy, tapi sebagai presiden perusahaan besar, ia cepat memahami situasi. Yongwoo mengangguk, diam-diam kagum pada wawasan pria itu. Benar sekali. Baiklah, aku mengerti. Aku akan sampaikan pada ketua, tapi aku tak yakin perusahaan lain akan mudah bergerak. Mereka pasti punya banyak tuntutan. Aku akan menanganinya dengan baik. Kau hanya perlu menyampaikan pesanku pada mereka. Yongwoo sudah memperkirakan apa yang akan diinginkan para perusahaan, yaitu grade atau anggota Overgeared menjadi model mereka, menerima item produksi kerajaan Overgeared atau menampilkan iklan perusahaan di wilayah kerajaan. Semua itu bersedia ia terima. Bagaimanapun, aku butuh banyak uang. Aku bisa tidur lebih sedikit. Jika mengatur waktunya dengan baik, aku bisa mempromosikan perusahaan-perusahaan itu. Ada banyak pandai besi, jadi mereka bisa memproduksi sebanyak apapun yang dibutuhkan. Aku akan memanfaatkan sumber daya dan aset mereka, sementara mereka memanfaatkan pengetahuanku. Kesepakatan itu tampak akan berjalan mulus. Penilaian perusahaan terhadap kerajaan Overgeared memang sangat tinggi. Namun terikat dengan terlalu banyak perusahaan sejak awal, justru bisa menurunkan nilainya. Jadi hanya fokus pada perusahaan domestik saja. Ini akan jadi pemandangan yang menarik. Para ranker mudah dikendalikan karena terikat pada perusahaan atau keluarga. Aku akan mengumpulkan ratusan ribu mereka di Raiden untuk menekan pasukan kekaisaran. Tentu ini semua bagian dari rencana besar Lawel. Bagian Yura. Di dunia Satisfy, kegelapan adalah simbol kejahatan, dan kejahatan berarti para iblis besar. Rumus ini juga berlaku bagi para elemental. Maka dari itu, wajar bila Raja Elemental Cahaya memilih Yura, pemburu iblis terbanyak di antara semua pemain. Kontraktor Raja Elemental Cahaya.
dapat menggunakan elemental cahaya dengan peringkat tertinggi. Level elemental cahaya tertinggi saat ini, 1. Teknik elemental yang tersedia. Energi Raja Elemental tak berbatas, penggunaannya tidak mengonsumsi sumber daya kontraktor. Pedang cahaya, mengubah elemental menjadi pedang cahaya yang mengikuti kontraktor. Kilas atau flash, elemental cahaya akan berpindah seketika ke target yang ditunjuk kontraktor. Jika targetnya kuat, cahaya akan bersinar lebih terang. Pemanggilan Raja Elemental level 1. Memanggil Raja Elemental ke dunia sekarang melalui elemental cahaya. Kemampuan Raja Elemental cahaya tergantung pada kemampuan kontraktor. Level skill rendah membatasi kekuatannya. Durasi 10 menit. Cooldown 30 jam. Dah. Yura tidak berharap banyak setelah terpaksa menunda kunjungannya ke World Tree karena berburu di neraka. Sebagian besar rekannya hanya berhasil membuat kontrak dengan elemental tingkat rendah atau menengah. Dia mengira akan sama, tapi ternyata ia mendapat Raja Elemental. Ia kembali merasa berhutang besar pada Grid. Dirinya yang sekarang tidak akan ada, juga bukan karena pertemuan mereka di kuil dulu. Tanpanya, Yura mungkin masih menjadi pelayan Yatan, berperan melawan gereja Rebecca dan kerajaan Overgeared, dan menyesal setiap hari. Aku akan menjadi seseorang yang bisa kamu andalkan. Langkah demi langkah, Yura tidak membuka gerbang ke neraka hari ini. Tempat yang ia tuju adalah kota Raidan, yang dikelilingi gurun. Yura? Dari atas tembok, wajah para anggota Overgeared yang lelah menghadapi pasukan kekaisaran langsung berseri. Yura selama ini fokus berburu di neraka sejak kompetisi nasional keempat. Jadi mereka tidak mengira ia akan bergabung secepat ini. Pemenang gold di Drawn the Saint Sword dan peraih perak PvP, ia adalah perwakilan kuat dari Guild Overgeared, kekuatan yang setara dengan 4-5 anggota top sekaligus. Mereka pun merasa lega mengetahui Yura senasib dengan mereka. Tak lama kemudian, Hell Leap. Para anggota Overgeared menyaksikan perkembangan Yura dan menyadari betapa mereka telah meremehannya. Ia melompat menembus ruang itu sendiri, berpindah ke neraka lalu membuka gerbang yang menghubungkan neraka ke dunia sekarang. Iblis-iblis berhamburan keluar dari gerbang itu, langsung ke tengah medan pertempuran. Kemunculan pintu berdimensi merah dan iblis-iblis yang menyembur keluar darinya membuat para tentara kekaisaran terpaku takut ketakutan. Mereka bahkan lupa menjerit saat menjadi mangsa. Kau bisa memanggil iblis? Tanya Chris dengan terkejut. Seorang pemburu iblis memanggil iblis? Kontradiksi yang aneh. Yura menggeleng. Aku hanya membuka jalannya. Hell Leap adalah skill yang memindahkan tubuh pengguna sementara ke neraka. Biasanya pengguna tidak tahu di mana akan muncul dan perpindahan hanya berlangsung 1 detik. Dalam 1 detik itu, Yura mengenali lokasi, merasakan keberadaan banyak iblis di sekitarnya, dan membuka gerbang sambil kabur kembali ke dunia. Ia mengubah teknik pelarian menjadi teknik pemanggilan. Bagi tentara kekaisaran, itu benar-benar seperti gerbang ke neraka. Wah! Tolong aku! Durasi gerbang hanya 1 menit, lebih dari cukup. Iblis-iblis yang lapar langsung menyerbu keluar dan memangsa para tentara. Wow! Ribuan iblis memusnahkan pasukan kekaisaran, membuat anggota Overgeared sendiri terdiam ngeri. Mereka sempat khawatir akan diserang berikutnya, namun Yura menenangkan mereka. Saat iblis-iblis itu menoleh ke arah Overgeared dengan lapar, peluru-peluru cahaya Yura menembus tubuh mereka satu persatu. Bagian Shay dan kawan-kawan. Belakangan tak banyak mangsa. Vatikan ditutup jadi wajar tak ada tamu. Di sebuah perdesaan pegunungan dekat Vatikan berdiri banyak patung besar dan kecil Dewi Rebecca. Dulu ramai dikunjungi turis yang ingin ke Vatikan, tapi kini berdebu dan sepi. Vatikan sementara ditutup karena perang antara gereja Rebecca dan gereja Yatan memanas, sehingga tak ada pengunjung. Karenanya, Shay merasa bosan. Kelompok pembunuh bayaran, Shay, Curb, dan Sniffer, adalah trio pembunuh PK kejam yang dulu bekerja sama dengan Dong Pao, seorang pendeta Rebecca, untuk menjebak turis dan merampas uang mereka. Ironisnya, mereka juga penolong, yang tanpa sengaja memberitahu Grid tentang keberadaan Mary Rose dan mempertemukannya dengan Kasim. Aku ingin melepaskan stres tapi tak bisa. Mungkin aku ambil misi pembunuhan hari ini. Aku sudah menyelesaikan lebih dari 100 tugas bulan ini. Bosan, aku butuh hiburan. Hei, lihat itu.
Mereka menatap seseorang di gerbang desa. Seorang pria memakai kacamata hitam aneh dan helm. Meskipun wajah dan ID-nya tak terlihat, perlengkapan yang dipakai menunjukkan level 200-an ke atas. Kelihatannya dia pemain kaya. Ya, semua item level 200-nya sudah di-enhance. Sepertinya bangsa empuk. Itemnya memancarkan cahaya halus, tanda kualitas tinggi. Target sempurna. Shay dan rekan-rekannya saling bertukar senyum licik, lalu berdiri dari tempat duduk mereka di teras restoran. Mereka berjalan santai seolah hanya lewat dekat pria itu. Namun begitu melewatinya, mereka menahan nafas. Sial, cepat pergi dari sini. Mereka mempercepat langkah. Mereka punya satu aturan utama. Jangan ganggu siapapun yang menyembunyikan wajah dan ID-nya. Kenapa? Karena dulu mereka pernah punya pengalaman buruk dengan seseorang yang bernama Grit. Mereka tidak ingin mengalami mimpi buruk itu lagi. Sejak itu mereka benar-benar fobia terhadap target anonim. Oh, Anda bisa menemukan mangsa seperti dulu? Itu seperti durian runtuh. Tapi ya, sekali dalam sejuta kali. Kehati-hatian mereka adalah alasan mengapa kelompok Shay bisa bertahan lama di area yang sama. Mereka juga pandai menjaga hubungan baik dengan warga desa, sehingga tak pernah dicurigai sebagai bandit. Bahkan ketika paladin gereja Rebecca datang mencari penjahat, tak ada yang menuduh mereka. Begitulah pentingnya citra publik. Hari ini tidak mungkin. Mungkin kita harus ke guild dan cari order. Namun ketika mereka keluar desa, tubuh mereka membeku. Pria misterius tadi sedang mengikuti mereka dari belakang. Saat pria itu melepas helm, rambut hitam panjangnya terurai, dan nama yang muncul di atas kepalanya adalah Grit. Kelompok Shay langsung pucat. Mereka bahkan menyimpan kebencian terhadap pria ini. Namun ketakutan lebih besar daripada amarah. Wah, jadi kalian masih di tempat yang sama selama bertahun-tahun. Kadang, cuma kadang aja. Itu benar, kami lebih sering kerja di tempat lain sekarang. Kadang cuma mampir buat nostalgia, hahaha. Shay adalah ranker peringkat digit 1 di klasifikasi assassin. Belakangan turun ke posisi 20-an, tapi tetap hebat. Ahli PK dengan pengalaman luas. Meski begitu, di hadapan Grit, ia jadi selemah tikus. Grit menatap mereka dan berkata, "Pergilah ke Raidan, di sana kalian bisa menipu, membunuh, dan mencuri dari pemain kekaisaran. Bukankah lebih seru bermain di panggung besar ketimbang di desa kecil ini? Kau mau menggunakan kami sebagai alat perang? Dan kau pikir kami akan bekerja untukmu? Ya, kalau tidak ingin mati, aku akan membunuh kalian lalu memasang perintah pembunuhan di kepala kalian. Kami berangkat sekarang juga. Pembunuhan memang keahlian kami. Bukankah itu alasanmu datang ke sini? Kami pasti bisa membantu." "Bagus, aku menantikannya. Kalian akan dapat hadiah kalau berperan aktif." Grit harus memobilisasi sebanyak mungkin kenalan untuk melawan kekaisaran. Jadi ia mengunjungi semua orang yang pernah ia kenal. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah orang-orang jahat. Untungnya kini ia jauh lebih kuat dari siapapun yang punya dendam dengan ia. Berikutnya Bubat. Setelah memastikan Shay dan kelompoknya bersiap, Grit hendak menggunakan return scroll, tapi berhenti. Karena sudah berada di sini, ia penasaran dengan satu hal. Dungeon itu di mana tempatnya? Dungeon? Tempat di mana Vampire Duke disegel. Itu area terlarang, tak muncul di peta. Itu ruang di mana sihir dan skill terblokir karena pengaruh jahat yang kuat. Tempat Shay dan kawan-kawan dulu menjebak pemain. Kira-kira 3 kilometer ke timur laut. Sudahlah, ikut saja aku. Sulit dijelaskan dengan kata-kata. Jadi Shay langsung bergerak. Grit mengikutinya. Wajah Shay menunjukkan senyum licik. Meski takut, ia ingin balas dendam kecil. Sebesar apapun Grit, ia takkan bisa mengejar kecepatanku. Shay membayangkan wajah Grit yang tertinggal jauh di belakang dan mulai bersenandung. Ia menggunakan skill yang memaksimalkan kecepatan gerak. Namun ketika ia melirik, Grit tetap berada di belakangnya dengan jarak konstan tanpa kesulitan. Ia kini sangat lincah, apalagi setelah membuat set item yang meningkatkan kecepatan gerak. Shay hampir menangis. "Bangsat kotor, benar-benar serakah. Segalanya kau makan sendiri."
Ia bersumpah akan segera menyelesaikan urusannya di benua ini, memutus semua hubungan dengan Grid dan pergi jauh ke benua timur. Ya, ia akan pergi ke timur, selamanya jauh dari bangsat itu. To be continued. Dan itulah akhir dari Overgeared bab 994. Semakin jauh Grid melangkah, semakin besar pula tanggung jawab dan musuh yang harus ia hadapi. Tapi, seperti biasa, ia tak pernah mundur. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di bab berikutnya.